Puji Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema terjepit. Dan kalau bicara tentang kehidupan, pasti sebagai apapun kita berbuat baik, kita lakukan yang memberkati orang, suka menolong orang, kita berusaha untuk hidup lurus, masalah pasti tetap akan menghampiri kita. Dan kadang-kadang kita mengalami masa di mana kita tidak sanggup untuk melakukan sesuatu lagi, karena mungkin ada banyak orang yang menyerang kita, ada banyak orang yang menyalahkan kita, orang-orang dekat yang setia yang selama ini kita tolong juga menyalahkan kita, sehingga ada masanya kita mengalami masa-masa yang sukar sampai kita merasa terjepit. Nah, ada suatu kisah di dalam Alkitab dari seorang yang bernama Daud yang mengalami masalah itu. Karena itu kita belajar dari Alkitab bagaimana Daud bisa keluar dari masalah dan mendapatkan pertolongan Tuhan sehingga akhirnya meraih kemenangan. Nah, saya buka Alkitab dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, Daud ini adalah realitas. Daud adalah seorang dari rakyat jelata, seorang gembala yang tidak diperhitungkan. Bahkan ada ayat Alkitab katakan dia dilupakan oleh ayah dan ibunya ketika Nabi Samuel mendatangi keluarga Isai. Ditanyakan bahwa semua anak sudah tidak qualified, tidak terpilih. Sampai akhirnya Nabi bertanya, masih ada anak yang lain kah? Akhirnya seperti bapak mamanya lupa. Disampaikanlah masih ada Daud yang sedang menggembalakan. Dia tidak dianggap tetapi Tuhan pilih. Dia juga mendapatkan anugerah. Bagaimana dia tidak pernah bermimpi menjadi raja, karena biasanya yang menjadi raja kan tentunya adalah anak raja. Dan Daud dipakai Tuhan dengan dahsyat, tetapi Daud pernah jatuh dengan dosa perzinahan. Daud adalah realita, sama seperti kita. Ada masanya kita mengalami hal-hal yang atau melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberi kesempatan bagi setiap kita yang mau datang kepada Tuhan. Nah, Daud dalam cerita ini dia mengalami masalah. Dia berjasa bagi negara. Dia memenangkan peperangan, tetapi Daud mertuanya mulai mengalami namanya kecemburuan sehingga hendak membunuh dia dan Daud melarikan diri. Ada orang yang loyal, orang mengikuti dia dan merasa ada penyertaan Tuhan sehingga akhirnya mereka bersama-sama melarikan diri tinggal di Siklag. Tiba-tiba mereka kaget ketika pulang, istri, anak mereka, harta mereka direbut dan rumah mereka dibakar. Sehingga mereka mulai kecewa, mereka merasa bahwa Daud pasti ada salah. Daud bikin kesalahan sampai akhirnya rakyat yang awalnya loyal hendak melempari Daud dengan batu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Daud mengalami masalah karena memang semua orang seolah-olah meninggalkan dia. Tapi satu keputusan yang Daud buat perlu untuk kita pelajari. Bahwa dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya apa? Ada masanya sepertinya Tuhan belum menolong. Tuhan belum memberikan jalan keluar. Tapi pengenalan kita akan Tuhan, apa yang kita pernah dengar dan dapatkan dalam firman Tuhan, itu yang kita pegang. Kita yang harus kuatkan kepercayaan kita. Kita harus bilang, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan pasti menolong. Itu yang harus kita lakukan. Karena saya percaya pertolongan Tuhan tidak mungkin datang terlambat. Tapi hal yang kita dapatkan dalam pelajaran bagaimana Daud menguatkan kepercayaan dirinya kepada Tuhan. Makanya kita ingat lagu Dancing my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. Itu Daud sedang menguatkan jiwanya, tetap percaya Tuhan itu besar. Tapi hal yang kedua yang penting harus kita ingat, introspeksi diri. Jangan-jangan waktu kita mengalami masalah karena kitalah yang memang tidak benar jalannya. Mungkin kita melanggar ketetapan Tuhan. Kita mungkin sedang salah jalan sehingga Tuhan izinkan ada masalah yang menjepit kita supaya kita bertobat. Yang ketiga, jangan lari dari Tuhan. Tetap cari Tuhan, tetap berdoa minta petunjuk karena Tuhan yang sayang kepada kita, mengasihi kita, pasti akan tetap memberikan jalan keluar bagi kita yang datang kepadanya. Puji Tuhan, biarlah setiap kita terus maju dan ikuti terus video-video ini. Dan jangan lupa like, komen, share. Dan yang paling utama, subscribe, bagikan kepada teman-teman juga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.